Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih ya sudah kembali mampir di channel aku. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir, sekedar info aja nih guys. Di video aku sebelumnya sudah pernah bahas tentang persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, tahap pencatatan dan penggolongan dalam siklus akuntansi, dan macam-macam buku besar. Kemudian tentang bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi bisa dibilang video aku kali ini masih merupakan kelanjutan dari materi pembahasan di video-video aku sebelumnya. Di mana video atau materi-materi yang sudah aku sebutin tadi bisa kalian cek di playlist aku ya guys. Oke guys, untuk mempersingkat waktu, yuk kita saksikan langsung materi di video kali ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya ya guys. Biar kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku lainnya, oke? Happy watching! Cara mencatat transaksi ke dalam jurnal part 2, jurnal khusus. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi sesuai dengan kelompok atau jenis transaksinya. Jadi, kalau pada jurnal umum, seluruh transaksi keuangan, baik transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, maupun transaksi pembelian dan penjualan dapat dicatat dalam satu jurnal aja. Kalau pada jurnal khusus ini, transaksi keuangannya cuma bisa dicatat sesuai dengan kelompok atau jenis transaksinya. Contoh, transaksi penerimaan kas dicatat bersama dengan transaksi penerimaan kas lainnya. Kemudian transaksi penjualan kredit dicatat dengan transaksi penjualan kredit lainnya juga. Jadi pencatatan transaksinya nggak bisa digabung dengan kelompok atau jenis transaksi yang berbeda. Kayak transaksi penjualan kredit nggak bisa dicatat di jurnal yang sama dengan transaksi pengeluaran kas, begitupun sebaliknya. Manfaat jurnal khusus. Manfaat yang pertama, meminimalisir kesalahan pencatatan. Jadi guys, dengan adanya pemisahan pencatatan sesuai kelompok atau jenis transaksinya tadi, hal itu bisa meminimalisir kesalahan pencatatan. Misalnya transaksi pengeluaran kas, kan gak bisa dicatat bareng transaksi pembelian kredit. Jadi hal itu membantu kita banget biar gak salah catat. Manfaat yang kedua, memungkinkan adanya spesialisasi pekerjaan. Dengan adanya pemisahan pencatatan transaksi keuangan sesuai dengan kelompok atau jenis transaksinya, hal itu dapat memungkinkan adanya spesialisasi atau pembagian job desk atau pekerjaan. Dengan begitu, setiap kelompok atau jenis transaksi keuangan bisa dilakukan oleh orang yang berbeda. Misalnya, tim admin marketing bertugas mencatat transaksi penjualan, admin stok mencatat transaksi pembelian barang dagang, lalu tim finance bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian, tim accounting bertugas menyusun laporan keuangan perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu ya guys. Selanjutnya manfaat yang ketiga, meminimalisir tindakan fraud. Jadi, dengan adanya pemisahan job desk tadi guys, hal itu bisa meminimalisir tindakan fraud. Misal, karena antara orang yang mencatat penjualan dengan yang mencatat penerimaan uang terpisah, jadi bisa meminimalisir jangan sampai customernya udah bayar tapi uangnya dipakai untuk keperluan pribadi. Karena saat customer sudah bayar, biasanya dari tim sales akan info ke bagian penerimaan uang untuk cek transaksi uang masuk. Biar saldo piutang customer tersebut bisa diupdate sesuai nominal pembayaran yang diterima perusahaan. Seenggaknya, orang yang catat uang masuk nggak bisa nyoba-nyoba pakai duit customer. Kemudian, manfaat yang keempat, membantu proses posting ke buku besar, pembuatan buku pembantu utang, piutang, dan buku pembantu persediaan atau kartu stok. Dengan pakai jurnal khusus untuk proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan, jadi proses posting ke buku besarnya lebih gampang dan hemat waktu guys. Bisa dibilang lebih efisien gitulah. Soalnya, kita nggak perlu telusurin satu persatu jurnal transaksinya lagi guys. Kan seluruh transaksinya sudah dicatat sesuai kelompok atau jenis transaksinya. Gitu guys, semoga dapat dipahami ya. Next, macam-macam jenis jurnal khusus dan fungsinya. Jurnal khusus terdiri dari 4 jenis jurnal. Di antaranya, jurnal penjualan, fungsinya untuk mencatat penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian, fungsinya mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, fungsinya untuk mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan penerimaan uang
atau bertambahnya saldo kas perusahaan, seperti penerimaan setoran modal dari pemilik, penerimaan pelunasan piutang dari customer, penjualan tunai, atau penerimaan pendapatan dan retur pembelian tunai. Kemudian yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Fungsinya mencatat transaksi keuangan yang berhubungan dengan pengeluaran uang atau berkurangnya saldo kas perusahaan, seperti pembayaran utang ke supplier, pembayaran biaya-biaya, pembelian tunai, retur penjualan tunai, pengambilan pribadi pemilik atau prive. Oke guys, kita masuk ke pembahasan inti ya. Dalam pembahasan kali ini, contoh transaksi yang digunakan adalah transaksi dari perusahaan dagang. Dan untuk mempermudah pembahasan kali ini, contoh transaksi keuangannya sudah aku pisahkan sesuai dengan kelompok transaksinya. Dan contoh soal ini aku ambil dari www.academia.edu. So, jika contoh soal di sini kurang jelas, kalian bisa cek ke sana ya guys. Oke lanjut. Bentuk dan pembahasan contoh soal yang pertama akan kita bahas adalah jurnal penjualan. Nah, sebelum mencatat transaksinya ke dalam jurnal, jangan lupa biasakan membuat judul laporan seperti nama perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dagang disingkat menjadi PD, dan nama perusahaan dagangnya yaitu Harum Bunga. Kemudian nama laporan, yaitu jurnal penjualan, dan periode laporannya yaitu Juni 2015. Selanjutnya, untuk format atau bentuk kolom jurnal penjualan terdiri dari tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, kemudian nomor invoice untuk mencatat nomor invoice atau tagihan yang kita berikan kepada customer, lalu kolom keterangan untuk mencatat nama customer. Selanjutnya kolom ref atau referensi. Kolom ini bisa digunakan untuk menuliskan kode akun saat kita melakukan posting transaksi ke dalam buku besar. Lalu ada kolom syarat pembayaran untuk memudahkan kita melakukan kontrol terhadap pembayaran piutang customer, apakah mereka berhak menerima potongan penjualan atau tidak. Dan selanjutnya adalah akun piutang dagang di kolom debit dan akun penjualan di kolom kredit. Nah, ada yang tahu nggak guys, kenapa kolom debitnya piutang dagang dan kolom kreditnya akun penjualan? Yap, alasannya adalah karena transaksi penjualan non-tunai alias penjualan kredit akan mengakibatkan bertambahnya saldo penjualan, di mana akun penjualan akan bertambah di posisi kredit. Makanya di jurnal penjualan ini, kolom kreditnya diisi akun penjualan. Dan karena penjualan tersebut dilakukan secara kredit, artinya saat penjualan terjadi, perusahaan gak langsung terima pembayaran atau uang kas dari customer. Sehingga atas transaksi tersebut menyebabkan bertambahnya saldo piutang dagang, di mana piutang dagang merupakan kelompok harta, sehingga saldo piutang dagang tersebut akan bertambah di posisi debit. Bagi kalian yang baru bergabung, kalian bisa cek pembahasan mengenai saldo normal akun di 2 video aku sebelumnya ya guys, yang bisa langsung kalian temuin di playlist aku, cekidot ya. Oke, lanjut ya guys. Berikut merupakan transaksi penjualan kredit pada PD Harum Bunga selama bulan Juni 2015. Soal yang pertama, transaksi penjualan tanggal 4 Juni. Dijual barang dagangan kepada toko Dahlia sebesar 2,6 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N30. BTW, untuk syarat pembayaran ini kalian udah tahu kan ya? 2/10 N/30 itu artinya tagihan memiliki batas waktu jatuh tempo selama 30 hari setelah tanggal invoice. Tapi kalau customer melakukan pembayaran maksimal 10 hari setelah tanggal invoice, maka customer tersebut berhak mendapatkan potongan penjualan sebesar 2% dari nilai tagihan atau invoice yang dilunasi. Oke, langsung aja kita catat transaksinya ke dalam jurnal penjualan ya guys. Tanggalnya kita isi, kemudian karena di soal nggak nyebutin nomor invoice-nya, jadi kolom ini bisa dilewatin aja. Tapi kalau ada infonya, lebih baik biasakan diisi ya guys. Terus kolom keterangannya isi nama toko Dahlia. Kemudian karena transaksinya belum mau kita posting, jadi kolom refnya kita lewatin dulu. Lalu kolom debit dan kreditnya masing-masing kita isi dengan nilai yang sama, yaitu masing-masing saldo akunnya bertambah sebesar 2,6 juta. Gampang kan guys? Semudah itu Kisanak. Soal selanjutnya tanggal 16 Juni. Dijual barang dagangan kepada toko melati seharga 3 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Untuk syarat pembayarannya, berarti tagihan toko melati jatuh temponya 30 hari setelah tanggal invoice. Tapi kalau toko melati melunasi tagihan maksimal 15 hari setelah tanggal invoice, maka toko melati berhak menerima potongan penjualan sebesar 2% dari nilai invoice yang dilunasi. Tanggalnya diisi, keterangannya berarti diisi toko melati, syarat pembayarannya 2/15 N/30, kemudian kolom debit dan kreditnya dicatat masing-masing 3 juta rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 22 Juni. Dijual barang dagangan kepada toko melati seharga 2,4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30.
Yang ini syarat pembayarannya sama kayak toko Dahlia tadi ya guys. Untuk transaksinya kita catat tanggalnya. Keterangannya berarti diisi toko melati, syarat pembayarannya jangan lupa diisi. Kemudian kolom debit dan kreditnya masing-masing kita catat sebesar 2,4 juta. Setelah seluruh transaksi dicatat, jangan lupa dijumlahkan ya guys. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya guys. Lanjut. Bentuk dan pembahasan contoh soal yang selanjutnya akan kita bahas adalah jurnal penerimaan kas. Berikut merupakan saldo piutang dagang PD Harum Bunga per 31 Mei 2015. Di antaranya saldo piutang dagang toko Melati 2.650.000, toko Mawar 3.450.000, dan toko Dahlia 2.250.000. Sehingga total saldo akun piutang dagang pada periode tersebut sebesar 8.350.000, di mana saldo akhir 31 Mei ini akan menjadi saldo awal di periode Juni 2015 ya guys. Untuk transaksi penerimaan uang yang terjadi selama bulan Juni 2015 pada PD Harum Bunga adalah sebagai berikut. Seperti biasa guys, jangan lupa judul laporan, nama perusahaan, nama laporan, dan periode laporannya ya. Untuk format atau bentuk dari jurnal penerimaan kasnya terdiri dari tanggal, nomor dokumen, biasanya diisi nomor urut transaksi kas masuk, misalnya tanggal 2 nomor 001, kemudian tanggal 7 nomor 002, dan seterusnya. Keterangan bisa diisi keterangan transaksi atau nama customer, kemudian kolom ref untuk referensi saat posting ke buku besar. Di kolom debit bisa kita lihat di sana ada kolom kas dan potongan penjualan. Do you know why? Karena saat ada penerimaan kas, maka saldo kas perusahaan akan bertambah. Kas merupakan kelompok harta sehingga penambahan saldonya dicatat di kolom debit. Kemudian potongan penjualan, saldonya akan bertambah di sisi debit. Selanjutnya di sisi kredit terdapat akun piutang dagang, penjualan, dan kolom serba-serbi. Saat piutang dagang dibayarkan oleh customer, artinya saldo piutang customer tersebut mengalami pengurangan. Kemudian adanya penjualan tunai berarti jumlah penjualan perusahaan bertambah. Penjualan bertambah di sisi kredit. Jadi penambahan saldo penjualannya kita catat di sisi kredit. Selanjutnya di sini ada kolom serba-serbi. Bisa kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas lainnya, seperti penambahan modal pemilik, retur pembelian tunai, dan lain-lain. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soalnya ya. Tanggal 2 Juni diterima pembayaran dari toko Melati sebesar 2.650.000. Terima pembayaran berarti kas bertambah, dicatat di kolom debit. Kemudian kita lihat saldo piutang per 31 Mei 2015 di sebelah kanan atas. Berarti pembayaran tersebut untuk melunasi saldo piutang tersebut ya guys. Jadi sisi kreditnya juga kita catat masing-masing 2.650.000. Selanjutnya, transaksi penerimaan kas tanggal 7 Juni. Diterima pembayaran dari toko Dahlia sebesar 2.250.000 karena jumlah ini telah jatuh tempo. Case ini masih sama ya guys, terima uang, kas bertambah dicatat di kolom debit. Kemudian, piutang yang berkurang dicatat di kolom kredit, masing-masing 2.250.000. Next, transaksi tanggal 10 Juni. Diterima angsuran piutang dari toko Mawar sebesar 2 juta. Yang ini juga masih sama ya guys case-nya. Tinggal catat lagi, kas di debit, piutang di kredit, masing-masing 2 juta. Lalu transaksi tanggal 11 Juni, dijual tunai barang dagang seharga 1.800.000 dengan potongan 5%. Nah, kalau transaksinya seperti ini, kita catat di saldo penjualannya bertambah di sisi kredit sebesar 1,8 juta dulu guys. Terus kita cari nilai potongan penjualannya guys. Caranya 1,8 juta dikali 5%, yaitu 90.000. Berarti karena customer tersebut dapat potongan penjualan, jadi customer tersebut nggak bayar 1,8 juta lagi, tapi bayarnya cuma 1.710.000 aja. Hitungannya dari 1.800.000 dikurang 90.000. Dari transaksi itu berarti nilai kas yang bertambahnya 1.710.000, kemudian potongan penjualannya juga bertambah 90.000. Dicatat di sisi debit. Lanjut, transaksi tanggal 15 Juni. Diterima dari toko Dahlia pelunasan faktur tanggal 4 Juni 2015. Nah, kalau soalnya kayak gini, kita cek ke jurnal penjualan yang tadi udah kita buat. Apakah pelunasan faktur ini dapat potongan penjualan atau enggak? Di sini bisa kita lihat ya guys. Toko Dahlia beli tanggal 4 Juni, bayar tanggal 15, sedangkan syarat pembayarannya 2/10. Artinya, kalau bayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur, toko Dahlia bisa dapat potongan 2%, tapi sayangnya 10 hari setelah tanggal 4 itu jatuhnya tanggal 14, bukan 15. Jadi, untuk pelunasan faktur kali ini, toko Dahlia nggak dapat potongan penjualan, dan jurnalnya kita catat,
Kas bertambah di debit, piutang berkurang di kredit masing-masing 2,6 juta sesuai nilai yang ada di jurnal penjualan. Terakhir, transaksi tanggal 29 Juni, diterima pelunasan faktur tanggal 16 Juni dari toko melati. Oke, kita lihat lagi ke jurnal penjualannya ya guys. Syarat pembayaran transaksi toko melati tanggal 16 Juni 2/15. Nah, karena toko melati bayarnya tanggal 29 Juni, berarti toko melati bisa dapat potongan penjualan sebesar 2% guys. Karena tanggal 29 Juni baru terhitung 13 hari. Kebetulan ini promonya untuk maksimal payment 15 hari. Pelunasan piutangnya kita catat dulu 3 juta. Terus 2% dari 3 juta yaitu 60.000. Kita catat di kolom potongan penjualan. Karena pelunasan piutangnya dapat potongan, berarti uang atau kas yang diterima perusahaan cuma sebesar 2.940.000 aja. Didapat dari 3 juta dikurang 60.000. Setelah seluruh transaksi selesai dicatat, jangan lupa saldo di kolom debit dan kreditnya dijumlahin ya guys. Udah deh, gampang kan? Semudah itu Kisanak. Bentuk dan pembahasan contoh soal yang selanjutnya adalah jurnal pembelian yang fungsinya untuk mencatat transaksi pembelian kredit. Pengeluaran kas. Berikut merupakan saldo utang dagang PD Harum Bunga per 31 Mei 2015.